Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niko Setiakartika Dewi, mahasiswa program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali, kelas 5A dengan nomor absen 11. Yang dimana pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat kartu persediaan sekaligus menginput saldo persediaannya dalam perusahaan manufaktur, yang dimana merujuk pada kasus CV Cloudbread dari kelompok 4. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa langkah-langkah sebelum terkait dengan persediaan itu sudah dikerjakan, sehingga pada video kali ini hanya memfokuskan kepada bagaimana menginput persediaan sekaligus saldonya. Baik, langsung ke langkah-langkahnya. Yang pertama, seperti biasa, bisa dibuka terlebih dahulu untuk ABSS-nya. Kemudian, pada tampilan seperti ini, dipilih Open. Karena data perusahaan sudah dibuat sebelumnya, jadi bisa langsung dipilih terlebih dahulu, yaitu adalah CV Cloudbread. Ini bisa diikuti untuk langkah-langkahnya. Baik, akan tampil pada menu seperti ini, yaitu pada menu Command Center dari ABSS, yaitu CV Cloudbread. Akan saya bagi untuk terkait dengan soalnya terlebih dahulu. Baik, untuk soalnya, karena langkah-langkah sebelumnya itu sudah dikerjakan, maka fokusnya ini adalah pada menu inventory. Yang dimana ini adalah perusahaan manufaktur. Langkah yang pertama itu adalah untuk membuat kartu persediaan, itu ada pada menu inventory. Command Center terlebih dahulu, baru inventory, kemudian klik item list. Karena untuk item persediaan ini masih kosong, jadi dipilih terlebih dahulu untuk new. Terkait dengan data inventory list, itu ada pada soal dari CV Cloudbread, yaitu ada beberapa persediaan. Yang pertama itu adalah mari kita input untuk roti tawarnya dengan kode M01, lalu diklik enter. Jadi ini pada menu item information di bagian profilnya. Lalu bisa diklik untuk namanya itu adalah roti tawar. Kemudian pada bagian bawah di sini ada 3 keterangan. Yang pertama itu adalah I buy this item. Ini bisa diklik terlebih dahulu. Untuk ketiganya itu di checklist. Kemudian ada permintaan untuk memasukkan beberapa akun link account untuk transaksi nantinya. Yang pertama itu adalah cost of goods sold. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan penjualan, yaitu maka dipilih sales. Kemudian ada terkait dengan inventory. Karena ini adalah perusahaan manufaktur, yang dimana roti tawar ini merupakan barang jadi, sehingga yang aku udah dipilih di sini itu adalah finished goods inventory. Setelah ini pada menu profile, jika sudah lanjut ke buying details, untuk bagian ini hanya mengisikan untuk text code-nya, yaitu adalah bisa dicari, yaitu adalah set value added text. Kemudian bagian selling details juga seperti itu, dicari untuk set-nya. Nah, jika sudah, bisa diklik OK, atau nanti akan kembali pada menu item list seperti ini, atau pada menu item information ini, bisa langsung diklik new untuk lanjut ke persediaan yang selanjutnya. Bisa diklik new, kemudian diisikan untuk M02 dengan nama 1000. Untuk item selain roti tawar, yaitu terigu, pengembang roti, dan lain sebagainya, ini adalah bahan baku, jadi berbeda dengan roti tawar yang merupakan barang jadi. Ada sedikit perbedaan pada bagian di bawah ini, yang dimana dicentang hanya yang I buy this item dan I inventory this item. Jadi yang kedua ini bisa di uncheck list. Dan untuk akunnya bisa dirubah dengan menggunakan raw materials and supplies inventory, karena ini merupakan bahan baku untuk membuat roti tawar. Bisa di use account. Kemudian pada buying details sudah otomatis, yang tadi itu adalah VAT. Nah, untuk selling details itu tidak bisa diklik karena ini adalah bahan baku untuk membuat roti tawar. Jadi perusahaan CV Cloudbread itu hanya membeli, tidak menjual bahan bakunya. Yang dijual hanyalah roti tawar. Baik, untuk terigu sudah dilanjutkan dengan M03, yaitu adalah pengembang roti, dengan langkah-langkah yang sama. Ini sama seperti tadi dengan yang sebelumnya, buying detailsnya juga sudah. Diklik new kembali, kemudian lanjut ke yang selanjutnya M04, yaitu adalah gula. Ini juga sudah sama, bisa cek terlebih dahulu, kemudian diklik new lagi. Oke, tadi ada sedikit pop-up, itu bisa di ignore all. Lalu M05, yaitu adalah untuk bahan pengawet. Oke, ini sudah, buying detailsnya sudah, tokonya juga sudah. Ini ignore all aja, atau bisa add agar tidak muncul lagi pop-up-nya. Kemudian ada M06, yaitu adalah mentega. Oke, ini sudah, buying detailsnya juga sudah.
new kembali, dan ini yang terakhir adalah N07, yaitu adalah oke. Untuk pilihan bawah juga sudah, dan detailnya juga sudah. Jika sudah, bisa diklik OK. Note all. Nah, maka pada item list ini sudah tampil sama seperti dengan inventory listnya. Bisa dilihat untuk persediaannya ada M1 sampai dengan M7. Jika sudah, bisa diklik close. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara menginput saldo dari persediaan itu sendiri. Untuk pilihannya, untuk menunya itu bisa dipilih masih di command center, inventory, kemudian count inventory. Nah, jadi mengapa di count inventory terlebih dahulu? Karena di count inventory ini nanti akan mencatat jumlah fisik barang. Nah, jadi di sini ada item number, item name, on hand, count, dan difference-nya. Yang kita isi itu adalah bagian count-nya, karena ini adalah fisik awal dari setiap persediaan itu. Bisa disesuaikan. Untuk roti tawar itu ada 60, kuantitasnya 60, diklik di sini untuk 60, maka nanti di difference ini akan otomatis berisi angka yang diketikkan di count. Lalu untuk terigu itu 180, pastikan untuk menginputnya dengan benar. Tumbang roti itu ada 6, kemudian gula itu ada 24, kemudian bahan pengawet ada 3, kemudian mentega itu 30, kemudian garam itu 8. Oke, enter. Nah, jika sudah, di sini ada menu adjust inventory. Itu bisa diklik terlebih dahulu untuk adjust inventory-nya. Kemudian di sini ada permintaan untuk yaitu adalah adjustment information. Itu diminta untuk memasukkan akun, yaitu adalah digunakan finish goods inventory. Lalu diklik continue dan ke opening balance. Nah, maka di sini akan otomatis masuk ke adjust inventory. Jadi perlu dijelaskan sedikit, yaitu adalah di mana kan inventory itu kan tadi adalah untuk memasukkan persediaan fisik dari setiap persediaan. Kemudian nanti akan secara otomatis diarahkan ke adjust inventory, yang dimana adjust inventory itu adalah proses penyesuaian sehingga data stok dan data catatan akuntansi itu nantinya selaras. Untuk inventory jurnal numbernya bisa diisi mungkin AJ01. Kemudian untuk date-nya itu pastikan bahwa ini adalah awal dari periode transaksi atau sebelum masuknya transaksi. Kemudian untuk minggunya inventory count. Kemudian untuk unit cost-nya bisa dimasukkan sesuai dengan arahan yang ada di soal, itu adalah di price unitnya. Itu adalah 13.500 untuk barang 1. Kemudian yang selanjutnya itu adalah 8.940. Kemudian 25.000. Kemudian 12.680, kemudian 20.000, kemudian 10.150, kemudian yang terakhir itu adalah barang 8.000. Jika sudah, bisa dicek kembali untuk amount-nya, disesuaikan dengan soal. Ini sudah benar, jika sudah benar, dan akunnya juga di sini adalah untuk akun yang pertama itu adalah roti tawar, itu adalah finish goods inventory, kemudian yang lainnya itu adalah raw. Nah, jika sudah, bisa di Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Maka akan tampil seperti ini, rekap transaksinya. Lalu klik OK, jika sudah, kita klik record. Selain dengan Ctrl R, juga bisa dipilih di transaction journal, yaitu akan tampil seperti ini. Nah, berikut itu adalah langkah-langkah dalam membuat kartu persediaan dan juga menginput saldo persediaannya. Akan tetapi sebelum masuk ke transaksi, bisa dicek terlebih dahulu atau bisa pilih menu account terlebih dahulu, kemudian company data auditor yang ada di sebelah sini. Nah, lalu akan ada menu pop-up seperti ini, akan menu tampilan seperti ini, bisa diklik next. Untuk end date-nya 31 Desember 2025, next. Nah, lalu diklik finish. Setelah finish, ini akan ada tampilan seperti ini, ada do you want to print the report, nanti bisa diklik yes. Oke, ini bisa dicetak, bisa disimpan terlebih dahulu. Nama situ. Oke. Jadi jika sudah untuk langkah-langkah tersebut, maka bisa langsung lanjut ke transaksinya. Baik, sekian presentasi terkait dengan penginputan kartu persediaan dan juga
saldo persediaan pada perusahaan manufaktur yang mengarah kepada kasus CV Cloudbreak dari kelompok 4. Akhir kata saya tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om.